Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Kita lanjutkan ya kajian tafsir ya tafsir karya Ibnu Juzai rahimahullah taala dalam program praktek membaca dan ngaji kitab. Terakhirnya yang udah dibahas sampai apa, Pak? Ini hal aku ini bahwa sebelum Al-Haqqu fil batin dari bawah dua baris di bawah di baris dua baris dari bawah dua baris pas hal ini ke sana belum. Yang mana, Pak? Ini al-haqqu bil batin, al-haqqu bil batin halaman 90 ini ya, ini saya 98 baris paling bawah dua baris al-haqqu bil batin. Oh, udah itu mah, Pak. Nah, belum. Belum. Udah itu. Ini Kan yang ini juga 43 yang di udah itu udah lewat. Kan waktu itu nggak dibawa mungkin Pak Imran kitabnya. Oh ya, bener kan? Kan nggak dibawa waktu itu. Iya, yang sudah dibaca mah sampai saya menang. Sampai 43 ayat 43. Berarti sekarang 44. Sebenarnya udah sih tapi nggak apa-apa sih baca lagi aja. 43 apa sekarang ayat 44. Ayat 44. Atamuruna nasa. Atamuru ya. Atamuruna. Ya, sok coba dulu. Iya ya. Atamuruna. Takriun watau biun kesini lil Yahudi bil diri amun fi anwaihi laki itu bisa ala Pawabbahohum ala amrinasi bihi watar kahum lahu watar kahum meninggal lahu wakila karena watarkihim lahu wakila karena al-akbari al-baru ya muruna minas kuhi tapi kisari bitibai Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wala yattabi'unahu wa qala Ibnu Abbas saja. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kanu ya'muruna ittiba'i Taurati wa yukhalifuna di jakadiin minha sifatunya
sifatu Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Watan sauna tatar kaun bahada takribun takrunal kitaba hujjatun hujjatun alihim apala takirun taubihun ya, cukup dulu Pak. Ya, jadi ayat ke-44. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kalian menyuruh ya manusia, ya ini kan kepada orang Yahudi, untuk melakukan kebaikan, ya, dan kalian melupakan diri kalian sendiri, padahal kalian membaca kitab. Apakah kalian tidak berakal? Ya, ta'muruna, apakah kalian? Nah, di sini kan ada pertanyaan, tapi pertanyaan ini bukan pertanyaan secara hakiki ya, untuk mencari tahu ya, tapi punya tujuan lain. Ya, di sini taubihun, takriun wa taubih. Takriun tuh celaan keras. Ya, celaan keras, wa taubih ya sama ya. Kecaman bil Yahudi, bagi orang-orang Yahudi. Bil biri ya, dengan kebaikan, ya, menyuruh kepada kebaikan. Amun fi anwahi, dia umum dalam berbagai macamnya. Ya, fawabbahum, maka Allah mencela mereka ala amri nasi, atas memerintahkan manusia, wa tarkihim lahu, ya, sedangkan mereka meninggalkannya. Ya, jadi nyuruh ke kebaikan, mereka sendiri tidak melakukan. Wakila, nah ada yang mengatakan kana labar ya'muruna man nasau fi sirri. Para rahib, ya, rahib Yahudi memerintahkan kepada orang yang mereka menasehatinya secara rahasia. Menasehatinya secara rahasia ya, bisiri bitibai Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada, karena memang dalam kitab Taurat juga sudah tertulis ya tentang kabar Nabi Muhammad. Jadi kalau orang yang jujur gitu kan membaca kitab Taurat, ya dia harusnya mengakui ya, makanya dia ada yang menyuruh ya secara sembunyi-sembunyi, tapi dia sendiri tidak melakukan ya, tidak mengikutinya, wala ya tabiunahu, mereka sendiri tidak mengikutinya. Waqala Ibnu Abbas berkata, bal kanu ya'muruna bittiba'i Taurat. Bahkan mereka memerintahkan untuk mengikuti Taurat, wa yukhalifuna fi jahdihim minha sifata. Sifata ya, jadi maf'ul bi ini Pak. Mereka sendiri menyelisihi dalam penentangan mereka ya, di dalamnya ya, darinya ya sifat Nabi Muhammad SAW. Tansawna tatrukun, meninggalkan, melupakan nih maksudnya meninggalkan. Ada takriun, ini juga celaan yang keras. Tatlun al-kitab hujatun, padahal kalian membaca kitab. Nah, ini berarti hujah atas mereka. Ya, artinya mereka nanti di akhirat nggak punya alasan untuk mengelak, karena mereka sudah baca sendiri kitabnya. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berakal? Nah, ini juga sama ya, celaan taubihun. Ya, silakan Pak Agus. Astagfirullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kila ma'naha ista'inu bihima ala masaibid dunya. Wa qad ruwiya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Kana idza hazabahu amrun faja'a ila sholati wa nahya ila ibni Abbasin radhiyallahu anhu wa nuhiya ila ibni Abbasin radhiyallahu anhu akhuhu qasama fasola rakaataini qasamun ya. Qasamun ya. Akhuhu qasamun fasola. Tapi kalau di sini sih lebih tepatnya bukan bilang pakoma. Iya, ini kurang tepat sih kalau qasamun. Salah ini. Pakoma ini. Nah, ini yang nuhia itu kalau di sini wana'a dia hamzah pakai wa pakai ain wana'a ilahnya. Wana'a ya, ini pakoma lah ya. Wanuhiya ila ibni Abbasin radhiyallahu anhu akhuhu faqama fasola rakaataini wa qara al ayata wa qila ista'inu bihima ala talabil akhirati wa qila as-sabru huna as-sawmu wa qila as-salatu huna ad-du'a wa innaha domiru a'idun alal ibadati allati tadomanaha as-sabru was-salatu au alal isti'anati au ala salati la kabiratun ay saqatun syu'batun yadunnuna una yatayaqqanuna ya udah sudah. Ayat 45 ya. Wasta'inu bisabri wassalah. Mohon pertolonganlah dengan sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Sesungguhnya sholat itu berat kecuali terhadap orang-orang yang khusyuk. Ya, wasta'inu bisabri wassalah. Kila ya, ada yang mengatakan mana ista'inu biha, memohon pertolonganlah dengannya ala masaibi dunia, terhadap musibah dunia. Qadru ya anna Rasul telah diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW karena idza hazzab, kalau di sini hazzabihi ya. Kalau di sini hazzabahu. Oh hazzabihi ya, di sini juga bisa sih. Tapi nyambung ini ya. Hazabahu amrun, hazabihi kalau di sini dipisah. Ya, mananya itu yang menimpa beliau amrun suatu perkara. Ya, artinya perkara yang berat ya, musibah. Faza ila sholat, beliau bersegera kepada sholat. Ya, walu wana'a ini yang di sini wana'a ya. Ila ibni Abbas aku, jadi saudaranya Ibu Abbas itu apa ya, mengucapkan ini apa bela sungkawa ya, atau ya berduka cita ya kepada Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbasnya sedang terkena musibah. Faqama ila sholat, maka dia menuju sholat. Wasalla rakaatain, lalu sholat 2 rakaat. Dia waqara al-ayah, dan membaca ayat ini. Ya, membaca ayat ini.
Nah, itu pendapat pertama. Nah, ada juga yang mengatakan wakilah ista'inu bihima ala talabil akhirah. Memohon pertolongan dengan keduanya dengan sabar dan sholat untuk meminta akhirat. Ya, jadi dua-duanya bisa ya. Sebetulnya kita memohon pertolongan pada Allah untuk menghadapi musibah di dunia, ya ataupun memohon surga. Nah, wakilah sabruna saum. Ada yang mengatakan sabar di sini adalah saum. Ya, karena di dalam saum itu ya mengandung kesabaran ya yang kuat. Wakilah as-salatu huna adduan. Ada yang mengatakan sholat di sini doa. Ya, tapi tentu yang lebih tegas ya itu kan menunjukkan sholat secara khusus. Karena di dalam sholat itu juga sudah ada doa ya sebetulnya. Wa innaha dan sungguhnya dia, nah ini kan domir. Nah, kembalinya kemana? Nah, ada perbedaan ya. Ad-domir aidun alal ibadah. Nah, domirnya kan tadi sabri wa sholat. Kenapa disebut H1 berarti kan? Apakah hanya ke sholat saja? Nah, di sini ada perbedaan. Ada yang memaknai sabar dan sholat itu bagian dari ibadah. Oh, berarti hanya kembali ke ibadah. Cuman kan lafadz ibadah nggak ada tersirat. Jadi kepada lafadz ibadah yang tersirat. Itu pendapat pertama. Nah, ada alat tadi mana yang terkandung dalam sabar dan sholat. Au alal isti'anah atau kembali ke isti'anah. Ista'inu itu kan mohon pertolongan, artinya isti'anah berarti masdar. Jadi hanya itu kembali kata isti'anah yang tersirat juga. Jadi kalau isti'anah berarti menunjukkan pemohon pertolongan itu jadi berat. Tapi yang lebih lebih jelas sebenarnya kepada sholatnya ya, karena kan di situ ila alal wasid. Jadi orang yang usul kan dalam sholat. Ya, jadi yang lebih kuat sebenarnya yang terakhir awal alas sholat kepada sholat. Karena kan domir itu yang didahulukan, jadi dia kembali kepada yang terdekat. Sainu bisa beli wasolah innaha. Nah, ya, hanya dekat kemana ke sholat. Yang sebelumnya, yang terdekat. Nah, ini lebih kuat. Selain juga ada kata al ilal al hosin. Khusyuk itu ya kan dalam sholat. Ya, jadi lebih tepat hanya kembali ke sholat. Sholat itu la kabiratun berat, aisyah kotun soba berat. Ya ila ala hosin kecuali bagi orang-orang yang khusyuk ini nggak ditafsirkan lagi karena memang mungkin sudah jelas ya. Kecuali karena orang-orang yang khusyuk. Nah, siapa orang yang khusyuk itu alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Karena orang-orang yang mengira, zun itu secara asal mengira, tapi maksudnya meyakini yazunununa yaqayaqanun. Yakin bahwa mereka akan bertemu dengan Rabb mereka. Ya, annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun dan bahwa mereka kepada Allah lah akan kembali. Jadi orang khusyuk itu adalah orang yang benar-benar menghadirkan ya keyakinan terhadap akhirat bahwa dia akan bertemu dengan Allah. Ya, kalau orang menghadirkan rasa bahwa akan bertemu dengan Allah ya dia bersungguh-sungguh dalam sholatnya khusyuk. Karena seakan-akan tuh sholat terakhir. Ya, kemudian ya ayat berikutnya 46 yang online barangkali Pak Miro mau baca Pak? Yang mana Ustaz? Alal alamina Alal alamina ayu ah ahli ah zaman ahli zamanihim wakila tafdilu min wajhi ma huwa kasiro
kasirati kasiratil anbiya Enggak ada ya-nya. Kasratu. kasratil anbiya anbiya Ya iya, ya belum bilang. wa ghairu dalik la tajzi la tughniya tughni wasi am Wasyai'an wa syai'am maf'ulun bihi au sifatul mas li masdarin mahdzufin. dari mahdufi wal jumlatu fi Atau fi mau fi mau mawadi'is sifati wa buat kudomiri halo hilang. Baik ya sudah ya. Nah, jadi di sini kata alal alamin ini kan ayat 47 ya. Ini enggak ditafsirkan semua ya. Ya Bani Israel, wahai keturunan Israel, utkuru nikmati ya. Ya ingatlah oleh kalian nikmatku yang an'amtu alaikum ya. Aku telah berikan kepada kalian wa ni fadaltukum alal alamin dan bahwa aku telah mengutamakan kalian terhadap alam, berbagai alam. Nah, di sini ditafsirkan kata alam di sini apakah mencakup seluruh jadi mereka orang-orang yang diistimewakan dibanding dengan seluruh dunia? Ya, di sini ditafsirkan ahli zamanihim itu orang-orang yang ada pada zaman mereka aja. Jadi enggak semua zaman. Jadi zaman mereka aja. Wakila tabdilun min wajin ma wa kasul anbiya wa ghairu dzalik. Ada juga yang mengatakan mengutamakan dari sisi banyaknya para nabi yang diutus. Karena itu juga jelas ya karena Bani Israel itu kaum yang Allah mengutus para nabi sangat banyak. Karena setiap meninggal nabi ya diganti dengan nabi yang berikutnya. Ulama halakan nabi, khulafa nabi di kalangan Bani Israel itu. Jadi Bani Israel tasusuhumul anbiya dipimpin oleh para nabi. Bani Israel itu dia kelebihan yang Allah berikan. Tapi mereka tidak bersyukur dengan kelebihan itu. Ya. Nah, kemudian ayat yang berikutnya 48. Wattaqu yauma la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Dan takutlah kalian kepada hari yang satu jiwa tidak bisa memberi ya membalas jiwa yang lain sedikit pun walaik balu min syafaat tidak diterima darinya syafaat pertolongan ya walai yukhadhu min adlun walau min syurun dan juga tidak diambil ya darinya tebusan ya dan mereka tidak ditolong. Nah, la tajzi ya la tugni la tajzi ditafsir la tugni tidak bermanfaat tidak berguna. Jadi artinya tadi tidak bisa membalas, tidak ada gunanya. Wa syai'an, nah kata syai'an la tazzi nafsun an nafsin syai'an. Nah, syai'an ini apa kedudukannya? Ya, ada yang mengatakan maf'ul bi. Jadi tidak bisa membalas sesuatu pun. Ya, memberi manfaat sesuatu pun ya. Au sifat li masdar mahdzuf atau sifat dari masdar yang dibuang. Ya sifat dari masdar yang dibuang. Misalnya la tujzi jazaan syai'an gitu. Kalau sifat dari masdar dibuang ya berarti dia maf'ul mutlak. Masdarnya maf'ul mutlak. La tujzi jazaan berarti. Masdarnya jazaan syai'an jadi sifat. Nah, itu bisa seperti itu. Bisa juga tadi sebagai maf'ul bih.
Wal jumlah fi maudi sifat, dan jumlah ini dalam kedudukan sifat, yaitu sifat dari mana? Kan ini jumlah la tazi nafsun an nafsin syai'an, itu kan jumlah. Nah, jumlah ini punya kedudukan sifat dari mana? Dari yauman. Takutlah pada hari yang itu kan berarti sedang menjelaskan sifat bagi hari itu. Ya, yang satu jiwa tidak bisa membalas ya ataupun memberi manfaat kepada jiwa yang lain sedikit pun. Berarti itu dalam kondisi menjalankan sifat yauman. Nah, karena yauman itu nakiroh, maka jumlah kaidahnya jumlah setelah nakiroh itu sifat. Jumlah setelah ma'rifah itu hal. Iya, kalau ini kan yauman nakiroh. Berarti sifat. Wahad domir aifi dan wahudifa adomir ya. Domir dibuang, maksudnya fihi. Jadi kan di ayat itu kan sedang membahas hari. Hari itu kan waktu. Maksudnya yang tidak satu jiwa tidak bisa memberi manfaat kepada jiwa lain yang lain seperti itu fihi pada hari itu gitu. Harusnya ada fihi karena yauman itu kan keterangan waktu. Nah, tapi fihi-nya dibuang. Jadi ai fihi. Wala yuqbalun min syafaat, tidak diterima darinya syafaat. Ya, laisa nafyu syafaat mutlaqan, bukan menafikan syafaat secara mutlak. Ya faina madhab alil haqi subutu syafaati li sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya karena madhab yang benar ya, maksudnya Ahlussunnah wal Jamaah itu menetapkan adanya syafaat bagi Nabi kita, bagi Tuhan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya wa syafaatil malaika wal anbiya'i wal mu'minin, ya syafaat para malaikat, nabi dan orang beriman sebagaimana dalam hadis yang sahih. Jadi mereka bisa memberi syafaat. Nah, wa innamal muradu annahu la yasfa'adun illa ba'da an ya'danallahu lahu. Ya, dan hanyalah yang dimaksud adalah seorang tidak memberi syafaat kecuali setelah Allah mengizinkannya. Liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wala tanfa'u syafa'atu indahum illa liman adzina lahu. Ya, dan syafaat tidak bermanfaat di sisi Allah kecuali yang Ia beri izin baginya. Ya. Wandur maruya, maka dan lihatlah ya kalau di sini maruya ya, mawaroda ya betul sama. Mawaroda fil hadis, yang terdapat di dalam hadis anna Rasulullah SAW yasta'dzinu fi syafa'ah, bahwa Rasulullah itu meminta izin dalam syafaat, fayuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya isfa'tu syafa', ya berilah syafaat, kamu diberi syafaat. Itu di waktu Nabi Muhammad sujud di padang mahsyar itu ya, ketika orang menunggu lama, ya itu kan yang memohon kepada itu Nabi Muhammad. Bersujud lama lalu disuruh irfa' ra'saka, angkat kepalamu, bangun. Ya, dari situ dia memohon syafaat, lalu kata Allah isfa'tu syafa', beri syafaat, maka kamu diberi syafaat. Faqulu ma fil Qur'an, ma warada fil Qur'an, semua yang terdapat di dalam Al-Qur'an min nafi syafaati mutlaqan, ya dari menafikan syafaat secara mutlak, yuhmalu ala hadza, itu diarahkan maknanya kepada makna ini. Ya kan, li'anal mutlak yuhmal alal muqayyad, karena dalam ilmu ushul fikih yang mutlak itu diarahkan kepada yang muqayyad, ditarik kepada yang muqayyad. Ya, karena memang yang tidak memberi syafaat itu ya orang-orang kafir sebetulnya. Orang kafir kan tidak bisa memberi syafaat, atau orang mukmin yang memberi manfaat kepada orang kafir juga memberi syafaat kepada orang kafir juga nggak bisa.
Jadi syaratnya itu ada izin dan ridho. Izin bagi yang memberi syafaat, ridho bagi yang diberi syafaat. Ya kan? Izin dan ridho. Izin bagi yang memberi syafaat. Nah, yang memberi syafaat dia harus beriman, bahkan punya amal soleh. Bukan hanya Nabi, orang beriman biasa juga bisa. Asal dia punya kelebihan kan amal soleh yang bisa memberi syafaat. Ya, kalau orang kafir tidak bisa memberi syafaat. Kemudian yang diberi syafaat pun nggak boleh orang kafir. Kalau orang kafir nggak diridhoi oleh Allah. La yardo kan anil qaumil kafir. Allah tidak ridho kepada orang kafir. Artinya nggak bisa diberi syafaat karena syarat diberi syafaat itu ridho, ada keridhoan dari Allah. Berarti harus ada iman di dalam dirinya. Walaupun misalnya dia karena banyak apa dosanya banyak, lebih banyak sehingga harus masuk neraka, lalu diberi syafaat jadi nggak jadi masuk neraka, langsung ke surga. Ya, atau yang udah disiksa di neraka mau dikeluarkan juga bisa diberi syafaat asal ada iman. Nah, kalau tidak ada iman nggak bisa. Ya. Nah, falaisa fi ayatin mutlaqah, maka tidak ada di dalam ayat-ayat yang mulai dalilun lil mu'tazilah ala nafi syafaat. Dalil bagi kalangan Mu'tazilah. Mu'tazilah itu diantara akidah yang kelirunya ya adalah menolak syafaat. Ya, kata adlun ya lak minha syafaat wala yu'khadhu minha adlun. Nah, kata adlun ay fidyah. Huna fidyah, di sini adalah fidyah. Nah, tadi tebusan. Ya, tidak bisa lalu misalnya oleh orang ditebus supaya diselamatkan nggak bisa. Ya, hukum di akhirat nggak bisa. Hukum kalau di dunia kan bisa dibeli pakai uang, bayar sekian bebas. Nggak bisa. Ya, jadi menunjukkan perbedaan ya, di akhirat. Walaupun hukum di dunia juga kalau dalam hukum Islam nggak boleh, nggak boleh juga dalam hukum Islam di dunia itu harusnya. Walau yunsharun, mereka tidak ditolong. Ya jam'un li'anna nafsal madhkura yurur biha nufus. Nah, kenapa di sini menggunakan jamak? Karena kan wataku yoma nafsun an nafsin. Ya kan? Tapi luyun sorun. Ya karena memang nafs di sini maksudnya bukan menunjukkan satu, banyak. Jadi mereka ya mereka tidak ditolong ya. Itu ayat 48. Sudah dulu ya begini. Syukran alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.